Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau nyobain Aoskipe 2.0 Kasa Android 10. Ini dari Kang Jaki ya. Dan untuk changelognya nanti kalian bisa klik dan pelajari sendiri. Linknya aku taruh di deskripsi video ini. Sekalian juga nanti kalian baca-baca chattingnya di sini, barangkali ada info lain dari para member yang lain ya yang sudah ngetes. Oke, secara tampilan aku suka ya untuk Kasa ini, si Aoskipe ini. Secara tampilan sudah keren, bahkan di bagian about font ini sudah ada warna biru muda kayak gitu. Dan ini dia tampilannya, Aoskipe Kasa Maintainer ZPRJKT. Kernel bawahnya bukan Deagle V13 tapi extended, dan sudah aku ganti ya kernelnya. Alasannya karena waktu dites agak kurang enak gitu. Tapi kalau dipakai buat daily ini oke banget. Dan untuk baterainya ini irit banget. Shell Linuxnya enforcing ya. Dan untuk hasil CPU throttling sama AnTuTu benchmark nanti aja agak-agak di belakang aja ya. Yang pertama kita cek dulu di bagian kamera. Untuk kameranya ini overall mulai portrait, square, panorama ini semuanya normal. Di bagian video pun juga ada panorama sama timelapse, ini juga normal. Terus di bagian pengaturannya ini video quality-nya juga sudah lengkap ya kayak biasa, tapi nggak ada image stabilization. Terus di bagian foto ini untuk kamera sound, walaupun kita udah disable dia masih tetap bunyi tapi nggak keras, bunyinya itu nggak kenceng. Untuk dua ini stem sama watermark ini normal, keduanya mau muncul. Dan sekali lagi ini nggak ada fingerprint shooter ya. Jadi itu aja sih untuk kameranya. Untuk yang lain normal guys. Kemudian untuk magisnya seperti biasa masih pakai versi 23.0, dan untuk safety netnya tercentang biru semua. Dan untuk Play Store-nya apakah sudah tersertifikasi? Paling bawah device is certified. Kalau misalkan nanti kalian jumpai pertama kali device is not certified, abaikan aja ya. Biasanya kalau udah ada updatean otomatis gitu, biasanya dia langsung jadi berubah sendiri kayak gini. Oke, langsung aja ke bloatware-nya. Ini nggak ada yang aneh, nggak ada aplikasi yang aneh untuk bloatware. Jadi langsung kita next ke pengaturan. Yang pertama cek dulu untuk network dan internet. Di bagian advanced, kemudian private network type ini sudah banyak pilihan. Kemudian kalau kita cek di hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Cocok buat kamu yang suka gretongan internet ya. Terus ada keep Kasa, ini menu khusus atau menu spesial yang ada di custom ROM ini guys. Kalian bisa atur mulai dari status bar untuk munculin traffic indicator dan sebagainya. Aku rasa untuk bagian ini pasti sudah paham. Kemudian quick setting, kalian bisa atur mulai brightness, terus pewarnaan ikonnya. Kemudian ini ada replace clear all text with nice button. Kalau misalkan ada notifikasi kayak gini, itu kan biasanya ada di pojok kecil, di pojok bawah itu ada buat nge-clear ya. Cuman kalau ini kita aktifin, tombol kecil tadi bakalan berubah, ada tombol gede di bagian tengah bawah ya. Kira-kira kalian pasti sudah tahu lah. Untuk option untuk blur behind quick setting ini kalian bisa aktifin di sini ya. Kalau untuk defaultnya ini nggak aktif soalnya. Jadi nanti kalau kita slide, background yang ada di layar belakang itu bakalan ke blur. Terus untuk tombol ini kalian bisa atur navigasi barnya. Kalian bisa pilih misalkan kayak punya aku ini ada 3 tombol. Dan untuk pindah posisi back sama recent kalian bisa aktifkan di bagian invert layout. Untuk fitur yang lain aku rasa ini masih standar aja. Kemudian notifikasi ini juga biasa aja. Terus ada menu baterai, ini juga biasa. Baterai indikator buat munculin teks atau mau dimunculin ikonnya. Kemudian untuk miscellaneous seperti biasa, miscellaneous tempatnya gaming mode. Tapi untuk gaming modenya ini menurutku ya biasa aja, standar. Dan yang menarik adalah ada unlock higher FPS. Jadi untuk FPS tertinggi ini bakalan kita unlock ya, kita buka gitu, nggak kekunci lagi. Terus untuk unlock higher quality stream juga gitu. Tapi aku nggak paham ini fungsinya sebenarnya dipakai buat apa. Dan aku juga nggak ngerti ya ini berfungsi beneran apa enggak. Karena waktu aku main game juga biasa aja sih, nggak ada jauh perbedaan. Kemudian next untuk menu baterai. Untuk fitur atau menunya ini nggak ada yang spesial, cuma ada baterai saver, terus adaptif baterai sama
turn on the light when charging. Kemudian di bawahnya ada menu display, dan untuk menu display ini biasa aja ya. Di bagian live display kalian bisa atur color kalibrasinya. Kemudian untuk tap to wake sama tap to sleep ini normal, cuman untuk tap to wake nya terkadang agak macet ya, jadi harus dicoba beberapa kali. Terus next untuk sound ini juga sudah ada mission enhancer di bagian paling bawah, kalian bisa aktifin. Terus untuk storage sistem kebaca 11 GB. Kemudian untuk security ini juga terbilang lengkap, semuanya ada. Kemudian next langsung loncat ke menu sistem. Untuk bahasanya di sini sudah ada bahasa Indonesia. Kemudian di bagian developer option kita cek dulu. Oh, kalian bisa aktifin advanced restart di sini ya. Jadi kalau kalian klik tombol power, kemudian pilih tombol restart, itu bakalan ada pilihan lagi mau ke sistem, recovery, bootloader, atau ke sistem UI. Kemudian di running services ini ada menu kayak gini, tampilannya kayak gini ya. Untuk free RAM-nya kebaca 1,8 ini pada sambil ngerekord layar. Dan untuk recording layar atau perekam layarnya ini ada ya, bawaannya itu ada, tapi dia nggak bisa ngerekord suara, jadi cuman layar doang. Sama ada pilihan buat munculin apa namanya ini, show tabs-nya ya, cuman kayak gitu doang. Jadi di sini untuk perekam layar aku pakai DU recorder. Saya lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi awal kali kalian buka selesai voting ya, kalian bakal menjumpai notifikasi error kayak gini guys. Nah, muncul-muncul kayak gitu ya, itu bakalan muncul terus. Tapi tenang aja, kalian bisa atasi masalah ini menuju ke menu setting, kemudian kalian ke app dan notifikasi, lalu kalian cari kalian aktifkan dulu menu sistem ya, show system di sini. Kemudian kalian cari aplikasi yang namanya device personalization services ya, bacanya biasa services, itu kalian disable aja guys ya. Nah, di bagian enable nya ini kan kayak gini, kalian klik disable seperti ini. Kalau nggak diklik disable dia bakalan muncul terus, bakalan sering muncul, jadi harus di disable seperti ini. Ini udah aman guys. Dan untuk hasil skor Antutunya ini dapat 152.000 sekian. Ini masih pakai kernel extended ya waktu aku ngetes. Rinciannya dapatnya kayak gini. Jadi untuk suhunya pun juga adem banget, dan baterainya pun juga awet banget kalau pakai kernel bawaannya, pakai extended. Jadi ini kalau buat daily keren banget. Kemudian pakai kernel extended yang ini bawaannya extended, itu hasil CPU routingnya kayak gini guys. Pertamanya oke, kemudian turun, tapi turunnya stabil. Jadi ini kalau dipakai buat daily emang enak banget. Di baterai juga adem, baterainya awet, nggak habis-habis. Kalau diganti pakai kernel Diageo V13 hasilnya jadi kayak gini. Emang naik drastis, tapi untuk baterainya ya lumayan agak boros jadinya. Nah, kalau misalkan dipakai main game kayak gimana? Aku rasa pakai extended atau pakai Diageo itu rasanya kurang enak kalau dipakai buat game, jadi performanya kurang oke. Walaupun tadi ada pilihan buat unlock FPS segala ya, tapi di waktu dipakai main game aku rasa kurang gitu. Entah itu karena kernelnya atau karena apanya, tapi aku ngerasain agak kurang, ada delaynya. Yaudah, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian punya unek-unek atau mau request silahkan komentar di bawah. Maka sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Dan Bang Gidul pamit undur diri, kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.